Wah, kamu lihat itu, Amanda. Pak Tommy, tapi kok suaranya Benar-benar makhluk yang luar biasa. Amanda, ayo rekam. Begitu kita kembali dan membawa balik hasil rekaman ini, kita akan... Ini dinosaurus atau jidat saya? Lebar amat. itu hasil rekamannya, Pak? Ini kamu aspek rasionya berapa? Aspek-asio. Oh, itu yang bahasa Korea itu ya, Pak? Itu annyeonghaseyo. Pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas mengenai beberapa istilah dan terminologi penting yang harus kalian pahami ketika hendak menjadi seorang videografer ya. Bukan hanya ini penting untuk meningkatkan kualitas produksi, tetapi juga sebagai komunikasi kreatif di dalam tim. Berikut ini adalah beberapa contoh istilah yang akan kerap kalian temukan atau dengar di dalam proses pembuatan video. Aspek rasio adalah perbandingan antara lebar dan tinggi yang menentukan bentuk atau proporsi tampilan visual di dalam video. Saat ini, umumnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 4:3 untuk menciptakan tampilan yang konvensional layaknya TV analog dan monitor CRT, 16:9 atau 9:16 untuk tampilan yang lebih modern atau sebagai konten di media sosial. Lalu, 21:9 untuk menghasilkan tampilan yang lebih sinematik layaknya layar lebar atau bioskop. Resolusi adalah jumlah total piksel yang digunakan untuk menampilkan gambar atau video. Biasanya dinyatakan dalam dimensi horizontal dan vertikal. Semakin tinggi jumlah piksel, semakin tajam dan jelas gambar yang dihasilkan. Perlu diingat, bila kita hendak menghasilkan tampilan widescreen, penyesuaian aspek rasio adalah langkah yang lebih tepat, baru kemudian memilih resolusi yang mendukung kualitas gambar yang diinginkan. Pak, ini hasil rekamannya. Iya. Kok jadi kayak stop motion? Ini kamu rekam berapa FPS? Saya nggak suka FPS, Pak. Saya sukanya game strategi atau game olahraga. Bukan first person shooter. Frame per second. Frame rate atau FPS adalah jumlah gambar alias frame yang ditampilkan tiap detiknya di dalam video. Satuan yang digunakan adalah FPS atau frame per second. Contohnya, 24 FPS berarti ada 24 gambar yang ditampilkan setiap detiknya di dalam video. Penggunaan frame rate yang tepat juga penting dalam menghasilkan estetika visual yang diinginkan. Jadi, jangan sembarangan ya. Bitrate adalah istilah yang merujuk pada jumlah data yang digunakan untuk menyimpan setiap detik video. Umumnya menggunakan satuan kilobytes atau megabytes per second. Sederhananya, semakin tinggi suatu bitrate, maka kualitas gambar yang dihasilkan akan lebih baik dan akurat. Namun, akan menghasilkan output video dengan ukuran file yang jauh lebih besar. Aturlah sesuai dengan kebutuhan. Kodek adalah perangkat lunak atau keras yang digunakan untuk mengkompres alias mengurangi ukuran file video. Kodek yang baik dapat mengkompres ukuran video dengan baik tanpa mengorbankan kualitas video secara signifikan dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Compositing dalam konteks video berarti proses menggabungkan elemen-elemen visual dari berbagai sumber untuk menciptakan hasil akhir di mana semua elemen tersebut seolah berada dalam satu adegan atau lingkungan yang sama, walau aslinya mungkin di-shoot atau dibuat secara terpisah. Tuh. Ayo, shoot. Bukan itu. Shot dan scene. Shot pada video mengacu pada satu unit rekaman kamera tanpa adanya pemotongan.
Shot dimulai ketika kamera mulai merekam dan berakhir saat rekaman dihentikan, baik melalui pemotongan, perubahan sudut pandang, atau transisi. Sementara adegan adalah kumpulan dari beberapa shot yang diambil di lokasi dan waktu yang sama, membentuk satu segmen dari sebuah cerita. B-roll merujuk pada shot tambahan atau pendukung yang digunakan untuk memberikan konteks, mendukung cerita, menambah elemen visual yang menarik di dalam video, bahkan bisa menutupi kecacatan dalam footage utama bila dibutuhkan. Color correction atau grading. Color correction adalah proses mengoreksi warna dan exposure dalam footage untuk memastikan gambar terlihat alami dan konsisten. Sementara, color grading adalah penyesuaian warna dan efek untuk menciptakan mood atau gaya visual yang sesuai dengan tema project. Kedua proses ini biasanya dilakukan pada tahap pasca produksi menggunakan aplikasi video editing. Lower third merajuk pada elemen grafis yang muncul di bagian bawah layar, biasanya di sepertiga bawah dari frame video dan berisikan informasi atau teks tambahan yang relevan dengan konten video seperti nama, jabatan, lokasi, dan sejenisnya. Pak, ini udah saya edit sebagian. Oh, oke. Coba lihat ya. Kebunku penuh dengan bunga. Aduh, ini mestinya nggak usah pakai musik, pakai suara ambient aja. Ambient. Ambient itu bukannya yang... Itu ambient. Ambient sound, suara latar yang terdapat di suatu lokasi atau lingkungan, terdiri dari berbagai suara alami atau buatan yang membantu menciptakan suasana atau konteks dalam video, seperti suara ombak di pantai, kebisingan di jalan raya, angin di hutan, dan sejenisnya. Baik, semoga episode kali ini bisa membantu kalian dalam memahami beberapa istilah dan terminologi penting yang akan sering kalian temukan atau dengar saat kalian mulai menggeluti dunia videografi. Oke, baik. Sekian episode kali ini dan saya ucapkan terima kasih kepada... Pak, tunggu saya, Pak.